Laporan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Aum Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semuanya, Rahayu. Yang terhormat Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Institut Seni Indonesia Surakarta, yang saya hormati jajaran pimpinan di lingkungan ISI Surakarta, yang saya hormati pimpinan instansi pemerintah pusat maupun daerah, juga pimpinan perguruan tinggi yang hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati para mitra kerjasama dalam maupun luar negeri, yang saya hormati para guru besar, dosen, segenap sivitas akademika, mahasiswa, serta alumni ISI Surakarta yang saya banggakan, para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyelenggarakan peringatan Dies Natalis ke-61 Institut Seni Indonesia Surakarta dalam suasana yang penuh semangat, penuh karya, dan penuh harapan untuk masa depan yang lebih gemilang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan pidato dalam rangka memperingati Dies ke-61 ISI Surakarta. Tema Dies Natalis tahun ini, The Harmony of Tradition and Innovation, Building Independence Toward Future, menjadi penanda arah dan semangat transformasi ISI Surakarta ke depan. Di tengah arus globalisasi dan disrupsi digital, kita menyadari pentingnya menjaga akar budaya sembari terus berinovasi demi menjawab kebutuhan zaman. Tradisi dan inovasi bukan dua kutub yang bertentangan, melainkan dua pilar yang harus diseimbangkan. Selama 61 tahun, ISI Surakarta telah membuktikan diri sebagai pusat pendidikan seni yang berakar pada budaya Nusantara dan terbuka terhadap dinamika zaman. Banyak alumninya telah dikenal sebagai pelaku seni di tingkat nasional dan internasional, mencerminkan semangat budaya yang kreatif, inovatif, dan transformatif. Jumlah lulusan asisten ahli, seniman karawitan, sarjana seni, sarjana terapan seni, magister, dan doktor terhitung sejak masih berstatus Akademi Seni Karawitan Indonesia Surakarta, Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta, dan Institut Seni Indonesia Surakarta yang berusia 60 tahun sekarang ini adalah sebanyak hampir 9.000 orang. Capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh unsur sivitas akademika dalam memperkuat peran ISI Surakarta sebagai institusi yang adaptif dan relevan. Kekuatan institusi terletak pada kemampuannya membaca perubahan, menjaga jati diri budaya, dan menjadikan seni sebagai solusi atas persoalan sosial. Peningkatan kualitas tata kelola juga dilakukan melalui sistem digital yang terstandar, penguatan sumber daya manusia, serta jejaring kemitraan strategis sebagai bagian dari upaya mewujudkan universitas seni yang unggul dan kompetitif secara global. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam bidang riset dan pengabdian, ISI Surakarta terus mengembangkan pusat studi, memperkuat
kekayaan intelektual, serta mendorong hilirisasi hasil riset seni agar bermanfaat bagi masyarakat. Inkubator bisnis seni juga dikembangkan sebagai jembatan antara dunia akademik dan industri kreatif. Keberhasilan institusi tidak semata dinilai dari statistik, tetapi dari dampak nyata bagi masyarakat. Untuk itu kami mengajak dosen dan mahasiswa terus aktif dalam pengabdian, pelatihan seni, dan kolaborasi lintas sektor yang solutif dan kontekstual. Di tengah dinamika global, seni hadir sebagai ruang yang menyatukan dan menyejukkan, maka lulusan ISI Surakarta dituntut tidak hanya cerdas dan kompeten, tetapi juga beretika, peduli sosial, dan siap mengabdi pada budaya. Kepada mahasiswa, teruslah belajar dengan semangat, berkarya dengan cinta, dan membangun masa depan dengan integritas. Kalian adalah penjaga dan pembaru budaya Indonesia. Mari terus bersinergi demi kemajuan ISI Surakarta dan kejayaan seni budaya Indonesia yang bermartabat. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini, capaian monumental yang diraih ISI Surakarta diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, status baru ISI Surakarta sebagai Badan Layanan Umum. Perubahan status ISI Surakarta dari Satuan Kerja Satker menjadi Badan Layanan Umum. Status ini membuka ruang fleksibilitas dalam tata kelola keuangan dan manajemen yang lebih otonom dan adaptif. Sebuah langkah besar menuju kemandirian institusi pendidikan tinggi seni. Berdasarkan putusan Menteri Nomor 315 tahun 2024, ISI Surakarta resmi bertransformasi dari Satuan Kerja menjadi Badan Layanan Umum. Transformasi ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan pendidikan tinggi sehingga dapat merespon tantangan zaman secara lebih adaptif dan akuntabel. Langkah strategis kami untuk menyesuaikan diri dengan status BLU antara lain peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing, peningkatan mutu layanan pendidikan, pengelolaan kualitas riset dan hasil riset yang produktif dan inovatif, penguatan dan pengelolaan tata kelola yang fleksibel, transparan, dan akuntabel, pengelolaan kerjasama, pengelolaan sumber daya pembelajaran, pemanfaatan aset, dan pengelolaan sumber daya manusia. Transformasi ini adalah bagian dari upaya kami menuju kampus seni yang berdaya saing global. Terhadap yang sudah dilakukan, tahapan yang sudah dilakukan ISI Surakarta setelah berstatus BLU antara lain pemeriksaan laporan keuangan, sumber daya manusia, dan pengadaan diperiksa oleh kantor akuntan publik Hari Purnomo dan Jaswadi dan dinyatakan wajar tanpa pengecualian di bulan April 2025. Beauty contest untuk pemilihan bank operasional dan dana kelola BLU telah dilaksanakan di bulan November 2024. Pada saat ini ISI Surakarta sudah terintegrasi dengan Bank Jawa Tengah, Bank Syariah Mandiri BSI untuk layanan pembayaran akademik menggunakan virtual account, serta telah terintegrasi dengan Bank Tabungan Negara untuk layanan pembayaran asrama putri. Peringatan Hari Wayang Dunia ke-10. Peringatan Hari Wayang ke-10 pada tanggal 1 sampai 3 November 2024 menjadi salah satu kegiatan monumental. Dihadiri langsung oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. Fadlizon MSc. Kegiatan ini menjadi panggung refleksi sekaligus inovasi atas kekayaan budaya wayang yang telah diakui UNESCO. Tema wayang inovasi, geliat Reka Cipta Wayang untuk Kejayaan Negeri, menggaungkan harapan besar bahwa tradisi bukanlah beban masa lalu, melainkan sumber daya kreativitas masa depan. Yang keempat, pengukuhan 5 guru besar dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Dalam 1 tahun terakhir, 5 dosen ISI Surakarta dikukuhkan sebagai guru besar. Ini adalah catatan penting dalam sejarah akademik kita. Yang pertama, Profesor Dr. Andes RM Pramutomo M.Hum sebagai dengan bidang ilmu antropologi tari atau etnokoreologi. Yang kedua, Profesor Dr. Sugeng Nugroho Eskar MSI, MSN dikukuhkan sebagai guru besar di bidang ilmu teori pedalangan.
Yang ketiga, Profesor Dr. Suyoto Eskar M.Hum sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Sastra Tembang. Yang keempat, Profesor Dr. Mariono Eskar M.Hum sebagai Guru Besar Bidang Estetika Tari. Dan yang kelima, Profesor Dr. Inyoman Sukerno Eskar M.Hum sebagai Guru Besar dalam bidang Kajian Budaya Bali. Selanjutnya, Hari Tari Dunia 24 Jam Menari dengan tema Land of Thousand Kingdom. Lebih dari 1.500 penari dari dalam dan luar negeri berkumpul di ISI Surakarta. Acara 24 jam menari non-stop menjadi simbol kebersamaan dalam keberagaman seni. Disertai seminar nasional, kegiatan ini menciptakan ekosistem seni yang hidup dan partisipasif. Selanjutnya yang nomor 6, pertukaran mahasiswa internasional. Pada tahun 2025, ISI Surakarta mengirim 2 delegasi mahasiswa untuk mengikuti pertukaran mahasiswa internasional melalui program ASEAN International Mobility for Students (AIMS). 2 mahasiswa tersebut adalah Fitrah Ani Imtinantah dari Prodi Desain Komunikasi Visual dan Reza Ronsai dari Prodi Film dan Televisi yang akan mengikuti pertukaran pelajar ke Universitas Teknologi Mara, Malaysia. Yang ketujuh, akreditasi dan penghargaan. Unit penunjang akademik Perpustakaan ISI Surakarta memperoleh akreditasi A, sementara Fakultas Seni Pertunjukan memperoleh Silver Winner Anugerah Zona Integritas di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kami tidak hanya unggul dalam seni tetapi juga dalam integritas tata kelola. Yang kedelapan, penyelesaian pendampingan pendirian ISBI Sulawesi Selatan. Pada tanggal 6 Mei 2025 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2025 tentang pendirian Institut Seni Budaya Indonesia Sulawesi Selatan atau ISBI Sulawesi Selatan telah mendapat izin resmi untuk berdiri sendiri sebagai penyelenggara sub urusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintah di bidang pendidikan. Ini adalah bukti kontribusi nyata bahwa mandat yang diberikan kepada ISI Surakarta untuk mendampingi pendirian ISBI Sulawesi Selatan telah berjalan dengan baik dan sebagai bentuk kontribusi untuk memperluas akses pendidikan seni di Indonesia bagian timur. Hadirin yang berbahagia, saat ini ISI Surakarta memiliki 2 fakultas dan 1 pascasarjana. Fakultas Seni Pertunjukan memiliki 7 program studi, Fakultas Seni Rupa dan Desain memiliki 13 program studi, program Pasca Sarjana memiliki 2 program studi. Selain itu, ISI Surakarta juga memiliki 3 program studi di luar domisili yang merupakan embrio ISBI Sulawesi Selatan. ISI Surakarta pada periode tahun 2024-2025 telah membuka program studi baru, yaitu pertama S1 Arsitektur, D4 Animasi, D4 Destinasi Pariwisata, D4 Tata Kelola Seni, S1 Koreografi Inquiry, yang nomor 6 S1 Seni Intermedia, dan yang ketujuh S1 Desain Produk Industri. Dengan meningkatnya minat masyarakat dan menambah program studi baru, ISI Surakarta menambah kuota mahasiswa baru sebesar 147 mahasiswa di tahun 2025. Sehingga daya tampung di tahun ajaran tahun akademik 2025-2026 sebanyak kurang lebih 1.500 mahasiswa. Capaian bidang akademik lulusan ISI Surakarta di periode bulan April sebanyak 335 lulusan dengan IPK rata-rata 3,59. Implementasi MPKM yang berjalan yaitu 359 mahasiswa pada semester ganjil dan 2.203 mahasiswa pada semester genap yang mengikuti program MPKM di Fakultas Seni Rupa dan Desain dan Fakultas Seni Pertunjukan. Di bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat, jumlah penelitian yang dilaksanakan sebanyak 115 judul dan jumlah pengabdian pada masyarakat sebesar 59 judul. Sedangkan jumlah hak
kekayaan intelektual sebanyak 120 karya, jumlah publikasi ilmiah nasional sebanyak 100 artikel dan 13 buku, dan jumlah publikasi ilmiah internasional terindeks Scopus sebanyak 3 judul. LPPM juga memfasilitasi kegiatan program Matching Fund Kedai Reka di tahun 2025 dengan satu program kegiatan berhasil lolos berjudul Ilirisasi Hasil Pengembangan Motif Batik Klasik menjadi Material Logam sebagai elemen hias dekorasi yang merupakan hasil karya dosen yang digarap oleh Dr. Aan Sudarwanto SSN, MSN, dan tim. Bidang tata kelola ISI Surakarta di tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja berhasil mendapatkan predikat A dengan nilai 81,85 dengan interpretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel sehingga selama periode Renstra 2021-2025 ISI Surakarta berhasil mendapatkan predikat A dalam kurun waktu 5 tahun berturut-turut. ISI Surakarta juga menjalin kerjasama dengan berbagai mitra seperti Pemda, lembaga pemerintah pusat, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dunia usaha dan dunia industri, yayasan, komunitas, dan sekolah menengah. Kerjasama ISI Surakarta di tahun 2024 telah menghasilkan sebanyak 323 dokumen di tingkat internasional, nasional, dan lokal. Tahun 2024 ISI Surakarta telah melakukan kerjasama dengan Taksin University Thailand dan Seoul National University Korea Selatan di tingkat internasional. Di tingkat nasional, ISI Surakarta mendapatkan kesempatan untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kaimana, Papua untuk menggelar pentas dan workshop karya tari KCSK dalam rangka penguatan hubungan kelembagaan, peningkatan kualitas kerjasama promosi dan pelestarian budaya dan workshop yang dipilihnya oleh Dr. Eko Supriyanto SSN MFA, salah satu dosen program studi tari sekaligus Kaprodi program studi koreografi Inquiry Fakultas Seni Pertunjukan ISI Surakarta sebagai koreografer dan pendampingan bagi pelajar Kabupaten Kaimana sebagai penari dalam karya tari tersebut. Rencana strategis dan arah ke depan. Menghadapi tantangan masa depan, ISI Surakarta telah merumuskan arah strategi melalui Renstra 2025-2029. Yang pertama, merevisi kurikulum berbasis OB, juga yang berdampak, penguatan riset seni dan publikasi ilmiah, inisiasi pusat-pusat studi tematik, pengembangan unit usaha dan inkubasi bisnis seni, dan rencana penyelenggaraan PSDKU di beberapa daerah kabupaten seperti Banyuwangi, Ponorogo, Blora, dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan penuh rasa hormat kami mengaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap elemen yang terbukti dan mengabdi kepada ISI Surakarta, terutama kepada pimpinan unit, dosen, tenaga pendidikan, alumni, dan mahasiswa yang telah bekerja keras berjasa dalam mengharumkan institusi tercinta ini. Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan pula kepada yang terhormat Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia, para pimpinan terdahulu ASKI Surakarta, SSI Surakarta, dan ISI Surakarta. Juga terima kasih kepada Majelis Rektor PTNI, juga terima kasih Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Seni Indonesia, Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Jawa Tengah dan DIY. Terima kasih Dewan Pertimbangan ISI Surakarta, pada juga matur nuwun para empu ISI Surakarta. Terima kasih pemerintah Kota Surakarta, pemerintah Kabupaten Blora, Banyuwangi, Ponorogo, Pacitan, Pali, Provinsi Sulawesi Selatan, Belu di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, juga Kabupaten Takalar yang ada di Sulawesi Selatan, dan pemerintah daerah lainnya yang telah menjadi mitra kerjasama ISI Surakarta. Terima kasih seluruh pimpinan Bank Mitra, Bank Syariah Indonesia, Bank Jateng, Bank BNI 46, BRI, BTN, dan Bank Mandiri. Juga terima kasih kami kepada segenap insan pers dan media massa partnership. Semoga amal baik yang telah Bapak Ibu berikan mendapatkan imbalan pahala yang berlimpah ruah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk mereka yang telah berpulang mendahului kita, mari kita doakan semoga Allah mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Hadirin yang saya muliakan, peringatan Dies Natalis ke-61 ini bukan semata-mata seremoni, melainkan momentum refleksi dan proyeksi. Di tengah berbagai capaian dan pengakuan, kita dituntut untuk terus mawas diri, melakukan perbaikan berkelanjutan, serta membangun ekosistem seni yang inklusif, adaptif, dan kolaboratif. Mari kita perkuat kolaborasi antar pihak demi masa depan seni Indonesia yang lebih maju dan martabat. Bapak, Ibu hadirin berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Dirgahayu Institut Seni Indonesia Surakarta ke-61, harmoni, tradisi, dan inovasi untuk Indonesia yang lebih berbudaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.